Halo teman-teman channel Motor Plus, kembali lagi bersama gue Ujen. Nah kali ini tuh gue lagi bersama dengan Om Herman, pemilik dari Monkey Walk Garage. Nah Monkey Walk itu spesialis di motor KTM ya kan, atau KTM gitu. Nah teman-teman di dalam video kali ini tuh gue bakal bahas, bener gak sih KTM tuh motornya penyakitan gitu ya Om? Atau mungkin spare partnya mahal. Nah motor seperti apa videonya, tonton video ini sampai selesai. Halo Om Herman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Om bisa diceritain sedikit nggak nih, ini bengkel Monkey Walk sendiri tuh bengkel spesialis KTM doang, apa sebenarnya bisa terima motor lain juga nggak sih sebenarnya? Biarpun kalau kita lihat di belakang nih, motornya KTM doang KTM gitu semua kan. ya. Iya, oren, backgroundnya juga udah oren gitu kan. Gitu. Oke, Om Uja, jadi Monkey Walk Garage atau MWG kita singkatnya, itu memang spesialitinya khusus untuk KTM. Dari yang 200 cc sampai sekarang alhamdulillah kita udah bisa megang yang besarnya gitu kan. Jadi memang kita spesialis KTM, tapi nggak ada tuh kemungkinan kalau teman-teman juga memang kebetulan yang mampir ada trouble gitu kan. Itu tetap kita bisa bantu. Tapi memang untuk spesialisnya untuk penyediaan spare part dan yang lain-lainnya memang khusus untuk KTM. Nah Om Herman mau nanya, nah MWG ini dari tahun berapa ya? Kalau MWG sendiri sebetulnya dari 2018 kita bikin. Waktu itu juga masih di rumah. Iya, masih di sono kan ya? Iya, masih di rumah. Di Camar ya? Pernah mampir waktu itu sama Om Bima juga. Kita masih di rumah, masih di garasi. Jadi bener-bener kita kerjanya di garasi. Iya, bener-bener kayak bengkel garasi lah gitu. Iya, kayak bengkel rumahan lah gitu kan, bengkel hobi istilahnya. Gitu. Nah, kalau kita langsung bahas ke soal KTM ini, Om Herman ya. Boleh Om. Om Herman, bener nggak sih mitos KTM itu motor yang penyakitan gitu? Ibaratnya sakit-sakitan. Biarpun sebenarnya gue pengguna KTM juga, teman-teman juga pasti sering lihat ya kan kalau gue bikin tips apa-apa pakai motor gue KTM gitu kan. Iya, Duk 200 ya? Iya, dan kalau gue Duk 200 ya kan. Nah sebenarnya KTM ini motornya penyakitan atau ada penyakit khasnya nggak sih Om sebenarnya? Kalau bicara penyakitan, sebetulnya sih jatuhnya sih pernah ini ya kita sebut mitos lah gitu. Yeah. Karena mitos, memang dulu memang di 2012 Om sampai 2015 untuk Duk 200 khususnya itu sering bermasalah dengan overheat. Yeah. Tapi ternyata setelah kita bicara dengan mekanik, kita cari solusinya saat itu juga itu kebenaran mekanik kita juga udah cukup senior di KTM. Itu bukan masalah dengan overheatnya. Tapi dengan wiringnya. Oh, di kabel-kabelnya. Di kabel-kabelnya. Jadi wiring harnessnya itu ada satu kabel yang memang nyambung ke lampu itu sedikit bermasalah. Gitu. Jadi itu yang bikin si indikator di speedometer itu jadi overheat. Padahal mesinnya enggak. Oh gitu. Jadi sebenarnya yang problem itu bukan dari radiatornya. Bukan dari radiatornya, tapi dari si indikatornya. Nah itu yang emang orang ya pada umumnya orang akan merasa panik. Wah, kok motor gue overheat gitu. Cuma memang yang pasti nggak ada tuh kemungkinan. KTM itu motor dengan karakter Eropanya, walaupun ini manufacturing India, tapi tetap ini desainnya by Eropa untuk segala macamnya. Satu silindernya, ciri khas satu silindernya untuk yang 390 ke bawah itu sedikit lebih panas betul. Betul sih, ya itu bener karena kita dua-dua pemakai gitu lah ya. Jadi kita emang ini jujur nih ya kan. Emang panas sih sebenarnya kalau kalian bandingkan sama mungkin motor-motor yang 150 sampai 250 tapi yang Jepang gitu. Emang panas di dekat kaki ya. Yes, betul. Cuma sebenarnya itu masih aman sebetulnya. Masih aman. Jadi memang hanya dia kalau kita ukur pakai alat diagnostik temperaturnya normal kok di 96 derajat, ya kan? Maksudnya motor-motor pada umumnya juga segitu kok, ya kan? Pada saat 96 derajat atau 90 ke atas, extra fan dia nyala terus turun. Tapi permasalahannya adalah si KTM ini punya indikator itu tinggi, jadi orang suka panik. Iya, panik. Takut, ya benar. Hampir mentok nih, gitu kan? Apalagi sih apalagi kalau mungkin yang varian yang fairing ya Om, yang RC gitu ya. Kalau RC kan mungkin emang lebih tertutup ya kan dibanding yang naked. Tapi sebetulnya itu masih tetap aman ya Om. Aman banget. Nggak ada overheat apa segala macam. Nggak ada, aman banget. Jadi kalau emang bisa dibilang isu yang sering terjadi di KTM, bisa dibilang nggak ada, sama aja kayak motor-motor kebanyakan. Ya, standar lah ya. Standar lah. Gimana perawatannya, tergantung juga gimana cara makainya gitu Om. Jadi maksudnya untuk yang lain-lainnya tuh sama aja. Kayak misalkan mungkin ada isu kalau kata teman-teman speedometer. Speedometer itu sering banget rusak. Gitu. Tapi itu memang kalau kondisinya motornya kena hujan gede banget. Memang jadi dari konslet. Jadi konslet, betul gitu. Itu di yang di 200, 250 dari yang 2015 ke atas. Itu suka kejadian kayak gitu. Nggak sering sih, tapi ada banyak cukup lumayan banyak juga yang bermasalah di indikator speedometer. Cuman
setelah kita sealer ulang gitu, itu semuanya aman. Jadi emang asal kita mau sedikit lebih repot untuk ngebantu QC-nya lah Iya, istilahnya. paling gitu ya. Tapi kalau soal kaki-kaki ini Om, kalau yang lama kan dulu ada masalah di seal shock ya, masalah. Iya, seal Kalau shock. yang ATPM baru nih 2015 ke atas itu udah clear nggak apa? Masih ada sedikit problem di situ? Udah sangat aman. Gini, kalau untuk seal shock memang kalau boleh jelasin sedikit, Iya. yang dulu itu dia konsepnya tetap sama upside down, Iya. tapi untuk seal shocknya itu masih kebuka Om. Jadi yang belum di posisinya kebuka gitu Iya, ya? jadi dari bawah itu dia seal shock, dia dust seal tapi nggak ada penutupnya lagi. Oh ya, nggak ada tutupnya lagi. Nggak ada kan? tutupnya Kalau lagi. sekarang kan udah baru tuh. Nah, kalau yang sekarang di 2015 ke atas itu udah ada, jadi udah bisa dibilang nggak jadi isu lagi gitu, maksudnya nggak jadi gampang rusak lagi ya, balik lagi ke pemakaiannya. Ya, tapi kalau seal shock ya kan karena dia salah satu hitungannya kayak spare part fast moving Yes, juga ya kan, yeah. tetap harus melakukan itu ya, ada penggantian Yes, gitu ya. ada perawatan Ya, juga. ada perawatan Ada ya. perawatan yang pasti Om. Nah, kalau ini soal perawatan nih teman-teman, karena kan kadang teman-teman itu suka beranggapan kalau perawatan KTM tuh mahal gitu Om. Nah, sebenarnya bener gak sih anggapan itu? Kalau bisa dijelasin nggak? Terutama nih kalau di depan kita ini ada spare part fast movingnya ya kan? Ada beberapa spare Ya, part moving. kita bandingin deh harganya. Ini harga-harga spare part fast movingnya mahal gak sih? Nah, coba apa aja nih Om, dari filter Oke. oli deh. Kalau untuk bicara perawatan, pasti kan yang kita utamakan adalah fast moving parts, ya kan Om. Seperti ya oli, filter oli, terus mungkin apa namanya, kanvas rem, Pas rem pasti. terus kayak tadi seal shock sih sebetulnya memang balik ke pemakaian. Kalau memang makainya tiap hari daily use, mungkin kayak Om iya. Jenny yang jalan tiap hari buat kerja, mungkin akan lebih cepat untuk penggantiannya. Ya, biarpun sekarang udah 5 tahun masih aman sih sebenarnya ya kan. Kalau masih aman. dipikir-pikir ya. Berarti kan dirawat kan? Ya sebenarnya motor juga nggak dirawat-rawat amat tuh, justru jujur aja ya. Kalau saya servis jarang malah gitu kan, servis di Om Herman aja belum pernah gitu kan. Tapi ini sebagai ini aja gambaran kalau teman-teman emang mau beli KTM gitu Yes, kan. betul. Oke, jadi balik lagi tadi kalau untuk bisa perawatan, kalau untuk harga sih kita relatif. Maksudnya KTM itu bersyukurnya sekarang semenjak dipegang sama manufacturing Iya, India PJLM jauh lebih ya? murah. Oh, gitu. Dan juga importernya di Indonesia ada PJLM, Penajaya Laju Motor, itu jauh lebih murah. Bahkan kita sendiri sebagai spesialis KTM, kita udah ya bersyukurnya kita udah bisa masukin untuk spare part dari India langsung ke Indonesia. Jadi di MWG jadi itu spare sudah part ada. makin banyak gitu Makin ya. banyak. Jadi maksudnya kalau di dealer resmi atau bengkel resmi kesulitan, di kita tuh ya adalah untuk backup mereka. Iya. Gitu. Nah ini kita bahas Iya. untuk fast movingnya. Ini kayak filter udara. Filter udara ini harganya ecerannya itu kita 105.000. Oh. 105.000 untuk filter udara. Nah, masih setara motor-motor matic malah kan. Iya, makanya jadi ini 105.000, terus penggantiannya kalau kita di sini 5.000 km Iya, paling atau 6 bulan. 6 bulan ya kan, Iya, pasti 6 bulan. Jadi lumayan, ya maksudnya agak lama juga gitu pemakaiannya. Terus filter oli karena memang Kalau filter oli pasti kalau gue ya pasti tiap ganti oli sih. harus Om, Iya. harus. Motor, mobil, apapun itu, kalau itu sih harusnya setiap pergantian oli itu harus diganti filter si filter olinya. Nah ini filter oli ini hanya Rp75.000 Iya. untuk filter oli yang ini. Nah kebetulan filter oli ini kita kualitasnya di atas sedikit dari OEM. Iya. Jadi emang ada beberapa manufacturing yang bikin kualitasnya lebih ya kayak aftermarket parts lah ya. Itu lebih bagus dari si OEM-nya. Ini hanya 75.000. Kalau yang OEM cuma 30.000. Iya, cuma 30 ya, 30. Iya, cuma 30.000. Cuma memang kalau yang OEM ya kalau dari pemakaian gue sendiri emang kalau misalnya gue Kualitasnya tiap beda. ganti ya kualitasnya agak beda karena Iya. tiap gue cabut gitu misalnya baru 3.000 4.000 km dia kertasnya tuh udah agak miring-miring Yes, gitu. betul, Itu sebenarnya agak bahaya ya teman-teman ya kan kalau misalnya kertasnya itu rusak terus kayak ke mesin kan bahaya. Yes, sebetulnya. betul. Makanya kita milih kalau di sini kita pakai yang aftermarket yang kualitasnya lebih bagus dengan harga yang sedikit lebih beda. Tapi masih 75.000 harganya. Jadi kalau saya nggak tahu tuh mungkin kalau untuk Jepangan segituan juga Iya, kali ya. sama sih pasti. Sama ya. Nah, kalau misalnya ganti olinya sendiri tuh berapa sih Om? Kalau KTM kalau 200 kalau nggak salah 1,5 ya? 1,6. 1,6 ya? Ganti filter oli 1,6. Kita kalau untuk oli, penggantian oli ya, tergantung balik ke olinya lagi. Tapi kalau di kita pemakaian oli yang speknya sama seperti KTM, yang diajarkan oleh Iya. KTM itu 1050, terus 1050, Jaso MA2 APSN, terus ya syukur-syukur udah full sintetis dan ester.
itu kurang lebih 385.000 olinya. Iya, tapi untuk, itu 1,6 liter. untuk 1,6 dan 1,8. Jadi kalau untuk 200 itu kan 1,6. Iya, kalau 250, 250, 390, 1,8 liter dan itu udah jadi jatuhnya 2 botol sih Om. Iya, jatuh 2 botol pasti. 2 botol ya kan. gitu kan. 2 botol itu jadi pemakaian untuk satu paket 1,6 dan 1,8 itu cuma 385.000 untuk olinya. Dengan kualitas oli yang cukup bagus gitu kan. Iya. Gitu. Maksudnya bukan udah full sintetik juga ya kan? Udah. Jadi memang yang direkomendasinya dari KTM-nya, jadi bukan oli memang yang dibagus-bagusin gitu loh. Yes, betul. Jadi memang standarisasinya KTM itu apa namanya kita gunakan di sini juga gitu. Nah, terus kalau untuk parts-parts lain yang nggak kalah penting dan sering diganti, apalagi pemakaian ini, itu kanvas rem. Ya pasti kanvas rem. Yes, ya. kanvas rem juga pasti lebih murah ya kalau sekarang ya. Kanvas rem itu cuma 215 itu depan belakang. Depan belakang ya kan. Depan belakang. Maksudnya 200.000 itu udah dapat depan belakang teman-teman. Yeah. Nggak depan doang ya. Kalau mungkin kalau misalnya motor-motor Jepang yang 250 gitu ya, bisa depan doang gitu, segitu harga segitu ya kan. Bener kan? Betul. Betul. Kalau untuk ini kita yang OEM itu cuma 215.000 itu depan belakang, udah satu set. Karena emang ya kalau dibagi dua ya kita 100-an lah, gitu kan 100 ribuan, 100 ribu lebih dikit. Itu. Terus kita ada di sini. Nah ini seal shock nih. Nah, ini seal shock yang tadi kita omongin sama Om Uja. Jadi untuk seal shock itu memang dia ada dua. Kalau KTM itu ngasih seal shock itu atau untuk pergantian seal shock selalu dia ngasih seal shocknya sendiri Om, sama dust seal-nya untuk debu. Untuk debunya. Buat yang biar nggak gampang robek tuh seal-nya. Iya, betul. Selama itu diganti dua-duanya dengan benar, kayak Om Uja nih, udah 5 tahun masih aman. Motor saya juga kebetulan sama Om, udah lama masih aman. Tapi mungkin kalau misalnya mungkin yang adventure mungkin Om, kalau adventure itu lebih cepat nggak? Karena pemakaiannya mungkin medan lebih berat. Nah, kalau adventure kita sering nemuin case-nya rusaknya itu karena kan namanya motor adventure ya, dipakai buat belusukan. Asnya akhirnya kebentur sama pohon gitu-gitu ya, batu kayak gitu-gitu. Jadi dia bocornya sebetulnya bukan karena seal shock-nya bocor, tapi karena di asnya ada baret. Iya. Jadi yang kita temuin kalau di 390 adventure karena memang motor baru kan. Iya, motor juga baru. Bocornya itu bukan karena seal-nya jelek, tapi karena dipakainya jelek gitu kan. Pemakaiannya ekstrim. Pemakaiannya ekstrim jadi asnya baret, akhirnya kita ganti. Nah itu juga nggak bisa kita langsung ganti aja, pasti kita lakukan perawatan di asnya. Gitu. Iya. Nah ini harga berapa nih? Kalau ini 300.000 di satu set. Oh iya, tapi ini jadi memang sepasang. Ya, tapi ini juga penggantiannya juga 5 tahun juga belum tentu kena gitu ya. Iya. Kalau buat motor-motor yang dipakai normal gitu kan. Yes, betul Om. Kayak gitu, bukan yang dipakai belusukan segala macam. Iya. Memang balik lagi tergantung pemakaian dan ini perawatan sih Om. Nah ini kalau ini filter bensin nih, gua agak jarang nih, gua baru pernah ganti sekali. Ini sebenarnya berapa tahun ya? Kalau ini sih kita saranin sih per 15.000 kita ganti. Oh. 15.000 itu tuh 3 kali ganti oli, karena kan maksimum itu per 5.000 ya. Kalau kita saranin di sini itu per 5.000 maksimum atau 6 bulan oli harus ganti dan filter oli. Gitu kan. Nah, kalau untuk filter bensinnya itu 15.000 itu harus ganti. Sebetulnya bisa setahunan lah ya. Bisa setahun lebih Om. Iya, setahun lebih. 1,5 tahun lah. Iya. Karena memang kita bisa bersihin, tapi sama di dalam si filter oli ini kan dia ada filter bensin ini kan di dalamnya kayak ada saringan nih. Saringannya memang dia kalau nggak salah bahannya kayak polyester, jadi nggak hancur kayak kertas. Karena kan kalau kertas kan bahaya karena bensin hancur kan. Kalau dia bahannya dia lebih kuat, cuman itu bakalan makin lama juga kalau udah nyumbat dan kita nggak ganti. Akhirnya yang keluar bensin kotor lagi. Iya, pasti. Gitu. Ke ruang bakarnya juga jadi jelek. Iya, betul. Akhirnya throttle body, injektor mesti sering-sering dibersihin. Ini sih murah ya kalau nggak salah nih. Ini cuman berapa ya? 85.000 untuk ini. Murah kalau ini. 85.000 segini tuh. Dan gue juga belum lama sih ganti gitu kan. Itu dan gue dari pertama pakai itu 2018 berarti ya. Itu belum pernah ganti. Gitu kan. Nah, betul. Itu pun masih nggak masalah buktinya kan. Waktu itu benar-benar karena gue beli nyok itu di dealer di sana ganti ini juga karena emang kilometernya udah lumayan tinggi kan. Waktu itu 30-an ribu lah gitu. Jadi dan gue baru tahu bentuknya tuh kayak gini gitu kan. Ini kayak gini Om. Jadi emang kalau KTM dia 3, cuma memang ada perbedaan dikit aja. Maksudnya kalau untuk bentuknya sama, cuma kalau untuk yang tahun kayak kita yang 200 itu dia modelnya masih pakai selang biasa, nggak pakai klik. Kalau yang 2015 ke atas khususnya Duk 250, 390 dan 390 Adventure itu udah modelnya pakai klik semua. Jadi lebih aman sebetulnya, lebih safety.
Nah terus yang lain mungkin, nah ini yang kampas kopling part nih, yang agak ini, jarang juga nih. Iya, ini jarang banget diganti. Nah kalau ini memang dia ada dua ini Om. Jadi ada yang full set kayak gini. Oh iya, ini full set kan ya? Ini full set, dia ada kampasnya, ada platnya, ada pernya. Kalau ini dia 1,6 untuk full set gini. Cuman kalau untuk kampasnya aja itu cuma sekitar 700.000 Om. Ya, dan itu juga kadang juga yang mungkin belum terlalu gosong-gosong amat, tapi mungkin orang udah ngerasa nggak enak gitu. Yes, gitu. Atau mungkin kebutuhannya buat seneng ngebut misalnya gitu kan. Nah, ciri-ciri sebenarnya kampas harus diganti itu apa sih Om? Yang benar-benar harus gitu, wajib gitu, nggak cuma pengen doang diganti gitu. Kalau kita sih di sini patokannya sama selip aja Om ya. Oh ya, selip. Karena kita juga walaupun stok kanvas kopling banyak, cuman kita nggak dikit-dikit orang walaupun ganti. kilometer tinggi, walaupun 3 kilometer udah 20.000, kalau motornya belum slip, kita anggap itu oke. Berarti ini orang mungkin perawatannya bagus. Olinya, ya minimal ganti olinya oli. bagus, ya kan? Terus perawatan ganti olinya bagus. Karena kebetulan juga sama Om, kita ada satu motor itu dari 2016 sampai sekarang belum pernah ganti. Ya sama kayak motor saya juga belum pernah ganti. Tapi karena kalau gue sendiri gitu emang ganti oli masih rutin lah ya, minimal pasti, ganti oli lah. Pasti betul. Ya kan? Itu. Sebenarnya nggak KTM doang sebetulnya, tapi semua motor gitu semua kan. Kendaraan lah. Yang bikin kampas kopling bisa slip itu ya masalahnya olinya males gitu kan. Karena apalagi kalau misalnya teman-teman mungkin ya mau hijrah dari Matic ke Sport gitu ngerasa oli jadi mahal kan karena harus beli 2 botol gitu. Iya, betul. Tapi ya itu perawatannya penting teman-teman, terutama buat part-part yang kayak kampas kopling ini yang emang mahal gitu kan. 1,6 mahal ya sekali beli. 1,6 mahal gitu kan. Memang kalau orang mikir wah 1,6, tapi emang kan kalau di KTM itu dia full set jualnya. Jadi udah termasuk semua tuh per-pernya. Kalau mungkin kalau di ecer-ecer, kalau misalnya motor-motor brand lain, mungkin kalau di ecer terus dikumpulin segitu sama aja, juga. sama aja pasti 1 jutaan juga gitu kan. Karena yang mahal tuh bukan kampasnya, platnya gitu kan yang mahal kan. Itu sebenarnya gitu teman-teman. Nah, Om Herman, gue mau nanya juga, kalau di bengkel lu nih, kalau misalnya jasa servisnya mahal nggak sih? Atau mungkin lu ada paketan tersendiri gitu? Nah, kalau di kita ini bicara untuk spesialis KTM, kita sebagai spesialis KTM dan paket untuk 390 ke bawah ya Om ya. Maksudnya kalau big bike soalnya paketnya unik. Beda ya, nggak apa-apa. Itu nanti nggak apa-apa, tapi tetap dijelasin aja. Tapi kalau emang populasi yang banyak kan pasti Duke 200 dan RC dan family-nya itulah. Yes, jadi memang karena memang populasi paling banyak di Indonesia, di Jakarta khususnya, di Jabodetabek itu Duke 200, 250, RC dan 390. Itu kita kalau paket kita ada 3 yang kita bikin di sini. Itu ada paket MWG. Jadi paket M itu kita 985.000. Itu yang paling murah tuh. 985.000 itu dia olinya udah pakai oli yang berkualitas, yang standarnya KTM. S1050 tadi. Yes, 1050, fully synthetic ester segala macam. Setelah itu sudah termasuk filter oli. Termasuk filter udara, filter udaranya kita udah termasuk, filter oli termasuk, chamber cleaner. Oh ya, buat bersihin dalam. Yes, buat bersihin ruang bakar, chamber cleaner, terus injector cleaner itu pasti. Iya pasti. Setelah itu diagnostik dan jasa. Jadi kita setelah beres semua, kita ada diagnostik, terus ada maksudnya jasa udah termasuk. Iya udah termasuk lah, 985 gitu. Ya, jadi udah dapat partnya lumayan gitu. Yes, kalau sebetulnya ini 3 ini perbedaannya 985. Terus yang kedua sebetulnya sama-sama 985, cuman beda di brand olinya. Oh. Jadi sama-sama 985 tapi beda di brand olinya. Itu tinggal teman-teman milih suka brand A atau brand B. Yang lainnya pun sama, tetap paketnya tetap sama dengan oli segala macam. Nah, teman kalau yang paling mahal itu 1,1 itu juga perbedaan sama di brand olinya aja dengan kualitas olinya yang lebih speknya lebih tinggi lagi. Tapi untuk servisnya kita sama. Cuman kalau misalnya teman-teman datang, Om apakah harus paket? Enggak juga. Enggak harus paket. Kalau di sini kita jasa pergantian oli aja, jasanya itu hanya 100.000 Om. Dan itu udah free diagnostik. Ya itu sebenarnya ya harga-harga yang normal lah ya. Normal banget ya kali ya. Normal-normalnya servis gitu lah ya. Gitu sebenarnya teman-teman emang mungkin mitos KTM itu mahal tuh sebenarnya yang nggak bener juga gitu ya. Karena mungkin gini sih Om, mungkin lebih tepatnya edukasinya kurang. Jadi edukasi dari teman-teman, nah makanya kita sebagai MWG gitu, sebagai spesialis KTM kita berusaha untuk mengedukasi teman-teman. Kalau KTM itu ya nggak mahal. Terus banyak juga spare part yang memang bisa digunakan dari motor-motor substitusi. Substitusi. Kalau bisa boleh tahu apa aja tuh, biar sekalian gitu dijelasin. Kalau untuk substitusi ini unik nih, tapi memang nggak semua, cuman bisa banyak. Ada beberapa cukup banyak. Contoh,
kabel kopling. Kabel kopling Itu bisa pakai motor Jepangan. Oh, pokoknya kalau kabel kopling emang kayaknya universal sih ya. Karena Itu ukurannya sama umum gitu lah, kan. kurang lebih paling mengambil urusan panjang doang. Iya. Ya kan? Setelah itu kanvas kopling. Kampas kopling. Terus, Kayak gini. yes. Ini pakai apa tuh kalau kampas Kanvas kopling? kopling tuh ada motor Jepangan Yamaha tuh ada. Oh, Yamaha. Yamaha tuh ada. Jadi terus seal master rem Seal Master Rem. itu pakai Suzuki. Oh, Suzuki apa tuh? Suzuki FU. Oh, Suzuki STFU. Satria FU atau yang GSX 150 Oh, sama itu kan ya? sama seal-nya. Terus Dan itu kalau Suzuki terkenalnya awet, ya kan? awet, Iya. murah juga Iya, harganya, murah ya juga. kan? Nah, Dan gampang dicari yes. pasti. Bahkan sampai ke yang slow moving sekalipun seal clap. Oh, seal clap Seal yang clap dalam. itu pakai Yamaha, Om. Oh, Yamaha Mio. Saya sebutin ya iya, apa ya? Kayak motoring nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Bener, Karena pakai Mio. mungkin banyak juga pengguna KTM yang ada di daerah gitu Iya kan. betul. Nah, itu kita Iya. lebih mendukung buat mereka yang ada di daerah dan kesulitan. Kalau kampas rem ada substitusinya nggak? Kanvas rem itu pakai punyanya Supra sebetulnya, Om. Bisa, tapi Kanvas mungkin rem yang kalau- belakang oh, ya. yang belakang Yang doang belakang ya? doang ya. Kalau depan memang Nggak tidak bisa ada. ya, nggak ada kan? Betul. Kalau depan memang tidak ada substitusinya. Tapi kalau belakang itu pakai Supra bisa pakai NS NS 200, yang 200 ya. Yang 200 untuk belakangnya itu bisa. Dan memang kalau misal teman-teman yang di daerah yang pengen punya KTM terus susah, ya mungkin yang agak susah dicari cuma kampas rem depan doang. Iya, gitu kan. Tapi kampas masih rem bisa order depan. lah kalau sekarang Masih kan bisa. banyak marketplace juga. Iya, gitu. betul. Masih banyak pilihan Gitu. kalau itu. Iya. Gitu. Jadi itu dia substitusi partsnya ada. Yang penting sebetulnya sih kita berharap edukasi dari khususnya kayak kita atau mungkin kayak Om Uje juga sebagai tim media dan pengguna KTM itu bisa ya mengedukasi teman-teman, ngasih Iya. ngasih informasi gitu kan. Ya, Jadi sebenarnya biar nggak mahal-mahal mitosnya amat. terpatahkan tuh Iya, kalau KTM mahal Iya, dan karena susah. Iya, karena kadang suka gini di video-video gue yang lama, mungkin gue bikin tipsnya mungkin nggak ada hubungan sama KTM gitu. Cuma orang nanya, "Bang, KTM spare partnya mahal nggak sih?" gitu kan. Iya, Bang, iya. KTM minyak kita ada guys. Padahal waktu itu nggak bikin soal KTM ya. Jadi Iya. akhirnya di video inilah gue bikin gitu. Iya, namanya thank you banget ya Om Uje Iya. bikin nih karena Oke. biar teman-teman tahu. Oke, Om Herman, thank you Sip. berat. Nah, kalau Thank misal you banget. teman-teman mau mampir ke bengkel Om Herman, ada di jalan apa nih Om? Jalan Cempaka 5 nomor 14 Bintaro sektor 1 Ya, Jakarta nanti ada di Selatan. bawah ya. Ada alamatnya. Ya. Oke teman-teman, sekian video dari gua dan Om Herman. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan seputar KTM bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti gua jawab atau mungkin Om Herman yang bantu jawab. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.